Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sriningsih Raja Guguk. Saya kelas 12 MI 4 SMA Negeri 1 Senter Narumunda. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas biologi saya dari guru Pak M. Sitorus. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi sel, mitosis, fase-fase, dan ciri setiap fase. Yang pertama adalah fase profase. Begitu fase G2 berakhir, maka dimulailah profase. Kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. 2. Fase metafase. Fase ini adalah fase paling mudah untuk menghitung banyaknya kromosom dan mempelajari morfologinya, karena kromosom-kromosom tersebar di bidang tengah dari sel. Hal ini terjadi karena pada fase ini sentromer dari kromosom-kromosom double longitudinal terletak di bidang ekuator dari sel. 3. Fase anafase. Pada fase ini sentromer membelah dan kedua buah kromotid memisahkan diri dan bergerak menuju ke kutub sel dari spindel yang berlawanan. Yang keempat, fase telofase. Datangnya kromosom anakan yang tunggal di kutub spindel merupakan tanda dimulainya telofase. Membran inti mulai kembali bergabung. Terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Kesimpulan dari mitosis. Mitosis hanya terdapat pada jumlah proses, jumlah hasil anakan, jumlah kromosom anakan, dan tempat terjadinya proses pembelahan. Sedangkan fase atau langkah yang dilalui tetap sama. Pembelahan meiosis. Ciri khas pembelahan meiosis adalah: yang pertama, terjadi di sel kelamin. Yang kedua, jumlah sel anaknya 4. Yang ketiga, jumlah kromosom tengah induknya. Yang keempat, pembelahan terjadi 2 kali. Meiosis 1. Fase-fase dan ciri-cirinya. Yang pertama, fase profase 1. Yang termasuk di dalam fase profase 1 adalah leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, diakinesis. 2 adalah fase metafase 1. Setiap tetrat berada pada bidang metafase atau dataran metafase. 2. Fase anafase. Masing-masing tetrat memisahkan diri dari pasangannya dan bergerak menuju ke arah dua kutub yang berlawanan. 3. Fase telofase 1. Yang pertama, masing-masing tetrat semakin mendekati kutub. Yang kedua, membrane sel dan nukleolus mulai dapat diindera. 3. Terbentuk bidang pembelahan pada bagian tengah-tengah sel. 4. Kromotid meregang membentuk benang-benang kromatin. Meiosis 2. Fase-fase dan ciri-cirinya. Secara umum sangat mirip dengan pembelahan mitosis. Dalam hal ini, kedua sel anakan mempunyai susunan genetik sama dengan induknya. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau dinamakan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Bagian-bagian dari meiosis 2. Yang pertama adalah fase profase 2. Pada fase ini biasanya diawali dengan proses pembelahan sel pada dua buah sentriol, sehingga bisa menjadi dua buah bagian dan juga akan bergerak menuju bagian kutub yang saling berlawanan arah. Yang kedua, fase metafase 2. Pada fase ini, bagian kromatid akan bergerak menuju ke bagian bidang ekuator atau bidang pembelahan. 3. Fase anafase 2. Pada fase ini, bagian kromatid yang berpisah akan membentuk sebuah kromosom dengan bagian sentromernya sendiri-sendiri. Selanjutnya akan bergerak menuju ke bagian kutub yang saling berlawanan arah. Fase telofase 2. 4. Fase telofase 2. Pada fase ini, bagian kromosom yang telah sampai pada bagian kutub dan selanjutnya akan mengalami proses dekondensasi yang akan menjadi kromatin dan juga akan terbentuk bagian selaput inti di bagian keliling inti. 4. Fase telofase 2. Pada fase ini, bagian kromosom yang telah sampai pada bagian kutub dan selanjutnya akan mengalami proses dekondensasi yang akan menjadi kromatin dan juga akan terbentuk bagian selaput inti di bagian sekeliling inti tersebut oleh mikrotubulus. Kesimpulan dari meiosis 2 adalah berbeda dengan proses mitosis. Pembelahan ini menghasilkan 4 sel yang tidak identik dengan induknya akibat pengurangan kromosom. Inilah mengapa pembelahan ini juga dikenal dengan pembelahan reduksi. Gametogenesis. Oogenesis pada manusia. Proses oogenesis ini juga terjadi pada semua jenis spesies yang berproduksi dengan cara generatif yang mencangkup semua. Yang selanjutnya, oogenesis pada manusia. Proses oogenesis ini juga terjadi pada semua jenis spesies yang berproduksi dengan secara generatif yang mencangkup semua proses belum matangnya sel telur. Dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti proses pembentukan sesuatu.
Spermatogenesis pada manusia. Yang pertama, spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada pria. Yang kedua, spermatogenesis terbentuk dari mikrosporogenesis dan makrosporogenesis dikotil, yaitu proses meiosis serbuk sari. Pada tiap serbuk sari, intinya mengadakan pembelahan mitosis menjadi inti vegetatif dan inti genetatif. Selanjutnya, perkembangan dalam putik atau meiosis. Di dalam putik terjadi proses pembentukan ovum yang disebut megasporogenesis. Di dalam putik terdapat ovulum atau ovule atau bakal biji yang mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Selanjutnya, pembuahan ganda pada angiospermae. Spermae mengalami pembuahan ganda yang terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu dengan ovum dan dengan inti kandung lembaga sekunder. Perbandingan mitosis dan meiosis. Mitosis, pembelahan berlangsung 1 kali. Jumlah sel anak yang dihasilkan adalah 2 buah. Sifat sel anak sama dengan sifat pada induknya. Selanjutnya adalah meiosis, yaitu pembelahan berlangsung 2 kali. Jumlah sel anak yang dihasilkan adalah 4 buah. Terjadi pada sel kelamin. Sifat sel anak berbeda dengan sel induk. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.